Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kamu kalau tak kamu sendiri yang mulai berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pimpinan beserta jajaran, yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa dengan tidak jemu-jemunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang sedalam-dalamnya dan yang setinggi-tingginya. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juga. Sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir ke musholla kita ini dalam rangka beribadah, melaksanakan acara yang kita sebut dengan wirid. Tujuan kita mempererat hubungan silaturahim antara kita, sekaligus kita ambil untuk saling asah, saling asuh, saling ingat mengingatkan agar kita selalu dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan itu pula, marilah selalu kita ikhlaskan hati kita, kita ringankan bibir kita, kita tuluskan niat kita dengan selalu mengumandangkan salawat dan salam yang kita niatkan untuk arwah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada beliau, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, menyambung kaji kita. Yuk kaji kita kemarin disambung ya Pak ya. Dilanjutkan disambung. Kita kemarin sudah mengaji siapa diri yang menyembah. Yang menyembah itu adalah sifat. Siapa yang kita sembah, yang disembah itu adalah zat. Kemana kita antarkan sembah, ada 7 lapis perjalanannya. Kita mengenal kemarin sifat zat Allah itu wujud, qidam, baqa, qiyamu binafsihi, muhalafatul lil hawadis. Itu dia ketika diminta ghaib oleh nurnya Muhammad, ghaiblah dia ke dalam nurnya Muhammad itu. Makanya kalau sampai kita ke nur Muhammad, berarti kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita pahami kemarin ya Pak ya. Sifat kita yang menyembah, yang sifat zahiriyah itu disebut sifat ma'ani,
Yang sifat batiniah, diri kita yang batin disebut sifat salbiyah, ya, ma'nawiyah, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal kita menghafal-hafalnya. Hari ini kemarin terakhir di penghujung Allah mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum, aku ada dimanapun kamu berada. Fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu kenapa kamu tidak merasakan, kenapa tidak kamu pikirkan. Jadi di dalam diri. Nah, kenapa kita tidak bisa merasakan? Ada penghambat kita dengannya. Apa penghambat kita itu? Bersamaan dengan roh itu ada diberi sifat dua, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bersamaan dengan roh itu diberi kita dua sifat atau dua jalan, satu jalan fasik, jalan fujur. Yang fujur itulah yang disebut hawa nafsu dunia syaitan. Nah, yang satu jalan takwa, takwa itulah iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Jadi yang hawa nafsu ini di bagian-bagian luar di qalbu kita, yang iman Islam itu di bagian-bagian dalam. Makanya kalau mau tembus kita agar merasakan getaran apabila Allah itu disebut, baru kita tembuslah yang 7 lapis itu dulu. Hawa nafsu yang 7 itu kita tembus dulu. Sebenarnya tidak harus ke-7-nya, tembus saja 3 dengan kita sudah bisa kita sampai, sudah merasakan, sudah kelas kiai kita. Sudah tertembus saja 3, sudah kelas kiai kita itu. Apa yang kita tembus itu namanya amarah, lawamah, mulhamah, sampai kita di mutmainnah. Kalau mutmainnah ini sudah taat ini. Sudah taat ini Pak. Kan sudah yang dipanggil masuk surga itu kan dia sudah ayatun nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang atau jiwa yang suci, sudah bersih, sudah bening dia tuh. Tapi kalau dijaga dengan ibadah, dengan amal soleh. Kalau tak ada amal soleh kita, tak ada ibadah kita, bisa juga dia jadi kotor kembali Pak. Bisa juga dia, contohnya anak kita, walaupun dia baik, kalau sudah tidak diajak sembahyang, tidak diajak lagi. Pada dasarnya kan fitrah manusia itu kan baik semuanya, al-maulidu ya'alal fitrah. Tapi karena dibawa ke jahat, kesehariannya, pergaulannya itu jadi jahat lingkungannya. Kalau diajak ke baik, insya Allah baik. Maka faktor lingkungan. Begitu juga nafsu kita itu kalau tak bawa ibadah, tak bawa mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan menyimpang, maka dia akan melenceng jalannya, tidak menuju kepada Allah. Makanya diberilah jalan itu yang disebut dengan agama. Ya Pak ya. Jadi agama itu tuntunan hidup, tuntunan manusia ini. Kalau mobil bengkelnya itu agama itu. Bengkelnya itu Pak ya. Rusak ininya bawa ke sini ya kan, ke bengkel. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, ada 7 yang akan kita lewati. Kalau di dalam tubuh itu yang pertama namanya sudur, yang kedua fuad, yang ketiga qalbu, yang keempat ba'tul qulub, yang kelima luk, yang keenam syir, yang ketujuh baru sampai kita kepada nurnya Muhammad yang kemarin kita kaji itu. Nah, kalau nafsunya itu di yang pertamanya nafsu amarah, yang keduanya lawamah, yang ketiganya mulhamah. 3 ini harus kita lawan, kita hantam, kita singkirkan dia. Baru kita sampai nanti. Kalau sudah ke bawahnya radiyah, mardiyah, kamilah, itu sudah nafsu-nafsu yang taat itu. Sudah sudah kediamannya itu, posisinya itu sudah dekat dengan nurnya Muhammad, sudah dekat dengan sir, sudah dekat dengan bimbingan-bimbingan yang disebut dengan agama itu. Jadi Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah,
Kalau mau memang kita lanjutkan agar ada getaran jiwa kita itu merasakan kita dekat dengan Allah itu harus dengan amal soleh. Iya Pak ya. Nggak bisa kita kalau nggak beramal mau dekat dengan Allah. Jadi jelmaan nafsu-nafsu kita tadi itu Pak, jelmaannya apa namanya, munculnya menjadi sifat yang jelek dengan kita. Nafsu-nafsu tadi munculnya ke sifat fi'il kita, ke tingkah laku kita yang jelek kalau tidak kita taklukkan, kalau tidak kita bersihkan, kalau tidak kita tundukkan. Nah, maka kita harus berusaha dengan amal untuk menembusnya agar kita merasakan dekat dengan Allah. Sebenarnya kan dia sudah dekat dengan Allah tapi kita tidak rasa, ya kan? Ya tidak Pak. Sebenarnya kalau sudah bening tidak ada batas kita dengan dia, disebut saja Allah bergetar, ya kan? Innamal mu'minuna allazi iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Yang beriman itu disebut saja Allah bergetar kalbunya. Tapi kita kenapa tak bergetar? Karena ada penutupnya yang disebut hawa nafsu. Itu yang naf tadi. Itu diberi Allah bersamaan dengan roh. Bersamaan dengan roh tu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha. Contohnya yang konkret, penjelasan yang konkret di dalam surat Al-Hajj. Ini surat Al-Hajj ini kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin la nabi illa iza tamanna alqa syaitanu fi ummiyatihi fayansakhu ma yulqi syaitan summa yuhyikumullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Artinya dan kami tidak akan mengutus Rasul dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan apabila ia mempunyai keinginan. Nah ini yang sebut keinginan tadi. Kita mempunyai keinginan, mempunyai niat yang baik, syaitan pun memasukkan godaan-godaan, dihalang-halangi oleh setan. Hanya Allah yang bisa mengalahkan, menyingkirkan rayuan-rayuan, godaan-godaan syaitan tadi. Dengan apa Allah menyingkirkan? Dengan menguatkan ayat-ayatnya. Jadi Bapak, ini yang dijelaskan, diterjemahkan oleh para ulama. Hati kita itu rindunya kepada Allah, inginnya kita menjadi orang takwa itu, tapi selalu saja ada yang menghalangi. Kan iya Pak ya, kadang-kadang lah ambil wudhu pun kita mau tahajud, pas ngembangin sajadah bunyi dia di belakang, pret katanya kan. Kadang-kadang iyalah ambil wudhu kembali, kadang-kadang sudah kesel ya kan, tidur lagi gitu. Begitu juga kita keseharian kita, kadang-kadang adalah inginlah ambil wudhu lah, kepingin sholat duha, oh dipanggil pula oleh ini kan gitu. Banyak itu halangan-halangannya. Inilah yang kita tembus itu, harus kita lawan. Nah di sini jelas penjelasannya, hanya Allah yang bisa menghilangkan godaan rayuan-rayuan syaitan itu. Kan jelas ya Pak ya? Nah, di surat Al-Hajj ayat 52 kalau mau catat. Jadi Allah itulah yang kita hantamkan zikirnya kepada sifat-sifat yang menghalangi itu, nafsu tadi itu. Nah ini tempat-tempatnya kalau mau lebih paham, lebih detail. Yang pertama disebut latifatu qalbi. Di qalbu itu tempatnya
Tempatnya tuh 2 jari di bawah susu kiri, tumpangannya tuh jantung jasmani, jantung awak tuh. Di jantung itu bagian luarnya sifat yang hawa, nafsu, dunia, setan itu. Kalau bisa kita singkirkan, maka muncullah iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Dengan apa kita singkirkan hawa nafsu tadi? Dengan Allah, Allah, Allah. Itulah suluk. Zikir kita setelah ambil wudhu, setelah solat sunnah wudhu, solat sunnah taubat, solat hajat, baru kita mulai. Pertama dengan fa'lam annahu afdalu zikri la ilaha illallah, dipandang jalannya kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah ada rasa perubahan dalam diri, baru diganti dengan Allah, 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 dihantamkan ke tempat hawa nafsu itu. Kalau tempatnya 2 jari di bawah susu, di jantung, dihantamkan ke jantung tuh Allah, Allah, Allah. Makanya ada zikir Allah, Allah. Itu yang disebut zikir qalbu. Zikir tu zikir tubuh la ilaha illallah, zikir kalbu tu Allah Allah, zikir roh itu hu. Jadi kalau ada yang mengatakan gak ada zikir Allah Allah, itu apa itu kan tak sampai kajinya, orang tak bertasawuf dia itu. Nah itu banyak-banyak, minimal 5.000 dihantamkan Allah Allah, dengan bersyariat, dengan bertorikat, dengan berhakikat, dengan bermakrifat, dihantamkan dengan Allah Allah itu. Bersih dia, bening dia, putus makrifat kita, dikabulkan oleh Allah, maka muncullah iman, Islam, tauhid, makrifat. Itu baru satu. Yang kedua disebut latifatur roh. Letaknya 2 jari di bawah susu kanan, tumpangannya paru-paru atau rabu jasmani. Di sini dia tuh, tadi di kiri, di bawah susu kiri, sekarang di bawah susu kanan. Disitulah tempat sifat kita yang disebut loba, tamak, rakus, bakhil, sifat-sifat jelek itu yang di mulhamah tuh, marah, lawamah tuh. Jadi kalau bisa kita bersihkan dengan Allah, Allah, Allah itu sampai nisabnya, akan muncullah sifat qanaah kita. Qanaah itu tahu kan Pak ya? Qanaah itu hati yang tidak berhenti bersyukur. Qanaah menerima dia apa saja yang diberikan Allah. Orang qanaah tu dapat sedikit, alhamdulillah, dapat banyak, alhamdulillah, stabil dia Pak. Awak kalau dapat banyak kan gembira, hendak ya biasa saja. Itu qanaah tu biasa saja. Pokoknya miskin bersyukur, kaya ya alhamdulillah, benar ya kan. Jadi enggak bangga, itu enggak bangga kalau dengan kekayaan. Yang ketiga disebut latifatus syir, letaknya 2 jari di atas susu kiri. Kalau yang tadi di bawah, sekarang di atas. Tumpangannya hati kasar, hati jasmani. Di hati jasmani kita itu ditaruh sifat kita yang paling atas, pemarah dan pendendam. Jadi hati kita yang pemarah, pendendam itu, di situ sifat itu diletak. Kalau bisa kita bersihkan, mau kita mengerjakan amalnya dengan dengan syariat, dilakukan dengan hakikat, dinyatakan dengan ma'rifat, dihantamkan, maka keluarlah sifat kita pengasih, penyayang, lemah, lembut. Jadi kita yang bisa, makanya diri kita itu bisa kita perbaiki asal kita mau. Kalau kita mengaji hidayah tuh bisa dipancing. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Kalau memang kamu cinta kepada Allah, buktikan dulu, awak dulu. Makanya dikatakan datang kita kepada Allah selangkah, Allah datang kepada kita berlari, kan begitu. Kita datang kepada Allah berjalan, Allah datang kepada kita berlari. Jadi kita jangan nunggu hidayah. Kalau nunggu hidayah, bisa hidayah tu lewat sakit Pak, lewat jatuh dulu, lewat bangkrut dulu, ya kan Pak ya? Salah satu orang sombong-sombong dengan kekayaan dibangkrutkan oleh Allah, baru teringat masjid, ya kan? Nah itu. Tapi kalau kita yang mencari hidayah tu, kita yang kejar hidayah tu, ya nikmat yang dapat semakin apa, semakin banyak harta, semakin mudah rezeki, semakin apa. Nah itu. Kalau kita yang ambil hidayah. Kalau hidayah tu Allah yang mendatangkan, jarang yang diberinya. Pasti yang diberi itu sakit, bangkrut, musibah, ya kan? Nah, itu jarang yang diberinya. Kalau diberinya tambah-tambah harta, enggak hidayah namanya, ujian terus itu. Kalau hidayah kan membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar ya, Pak? Itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita yang mencapai hidayah itu. Maka kita paksakan dulu beriman, kita paksakan dulu solat subuh tuh, ya kan? Lah terbiasa, nanti lah terasa nikmatnya, maka nyesal kalau ndak dapat solat subuh berjamaah kita. Karena lah terasa nikmatnya, resah gelisah kita kalau nggak dapat tuh. Tuh. Tapi kalau sudah mulai pula kita sekali ndak solat subuh ke masjid, ndak berjamaah 2 kali, 3 kali, 6 kali, 7 kali lah keenaan pula tuh. Lah kembali pula dia ke habitatnya, ke kejahatannya, ke kelalaiannya, ke apanya. Jadi Bapak Ibu, itu tadi yang nomor 3, namanya latifatus syir, letaknya di hati kasar atau hati jasmani. Pemarah, pendendam, di dalamnya pengasih, penyayang, lemah lembut. Yang keempat disebut latifatu khafi, letaknya 2 jari di atas susu kanan, tumpangannya limpa, jasmani, limpo. Jadi di limpo kita tuh sifat hasad, hasud, dengki, munafik. Di situ letaknya. Jadi dikaji tubuh tuh, dikenal diri itu. Kalau bisa kita bersihkan, kita hantam dengan zikir Allah, 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 barulah keluar nanti rasa syukur, rasa ridho, rasa sabar dan takwa. Jadi harus kita singkirkan dulu sifat jelek kita itu, kita taklukkan. Nah, itulah yang disebut menaklukkan hawa nafsu, menaklukkan diri sendiri. Siapa yang bisa menaklukkan diri sendiri, maka dekatlah, maka merasalah dia getaran dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima disebut latifatu akhfa. Letaknya di tengah-tengah dada, tumpangannya empedu. Di situ letak sifat kita ria, takabur, ujub, sama. Ria kalau impak dicerita-ceritain ya Pak ya. Wah, aku bisa impak 1 juta gitu kan. Kalau takabur itu wah gampang tuh. Oh, kecil sian untuk itu. Kalau ujub itu dia saja yang benar, dia saja yang hebat. Nah, itu dia Pak. Jadi sifat itu ada pada kita di empedu letaknya. Kalau kita bisa membersihkan, menyingkirkan dengan zikir Allah, 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 sampai nisabnya izin Allah, timbul rasa ikhlas, rasa syukur, rasa tadarruk, rasa tafakkur. Akan nampaklah kita rendah hatinya nanti itu. Kalaulah tersingkir sifat jelek kita. Jadi kita yang memperbaiki diri kita itu enggak ditunggu hidayah Allah, enggak. Apa ayatnya, hadisnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kamu kalau tak kamu sendiri yang mulai berubah. Nah, itu perhatikan itu. Jadi harus dipaksakan. Makanya ulama-ulama itu keras.
Saya sudah mempelajari kitab itu keempat-empatnya, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i itu. Malah Syafi'i ini yang lunak. Kalau Maliki, Hambali, Hanafi itu Pak ndak sholat bunuh. Ndak sholat bunuh. Nah, kalau Syafi'i sampaikan dulu sekali. Katakan dulu kepadanya, solat itu menyelamatkan 2 kali. Ketiga bahwa solat itu kewajiban kita, keuntungannya pada kita, manfaatnya. Lah setelah disampaikan yang keempat baru matikan dia lagi, tidak mau juga solat dia. Kalau yang 3 pertama Maliki, Hambali, Hanafi itu mazhabnya tidak solat bunuh. Maka diperanginya orang-orang tidak solat itu. Tapi kalau dilihat dari dalil-dalilnya, iya Pak. Contohnya aja kalau impak itu dipaksa khuzmin amwalihim sadaqatikum. Itu terjemahannya para ulamanya, ambil impaknya itu. Karena dia hidup di zaman sahabat, di zaman Rasulullah. Karena pelitnya nggak mau berimpak, di zaman Rasul dia hidup, dia masuk neraka. Tentu alangkah sedihnya Rasul. Dia dengar kata-kata Rasul tapi dia masuk neraka. Maka disuruh paksakan oleh turun firman Allah, khuz min amwalihim sadaqatikum wa tutahhirukum, ambil, paksa. Maka Umar Ibn Khattab pernah memaksa orang berimpak, Pak. Karena hidup di zaman Nabi ternyata dia masuk neraka karena tak mampunya dia menurutkan, tidak mau taatnya, maka dipaksa. Jadi makanya kalau kita ambil yang kerasnya, memang harus keras kita mengapakan Islam tuh. Cuman kan kita tidak mau yang kerasnya, kita ambil yang Syafi'inya ya Pak ya. Sampaikan dulu. Kalaulah 3 kali disampaikan, berarti nggak ada hidayah Allah, belum dapat hidayah Allah, maka kita pulangkan kepada Allah. Ndak kita bunuh, ndak kita ambil, tapi sudah boleh. Banyak tuh para sahabat yang membunuh itu karena bahkan anaknya sendiri, bahkan ada yang menyeberangi sungai itu begitu apa dia bunuh kan. Kenapa? Kalau dibiarkan hidup ayahnya pun nanti menjadi rusak dengan dia. Itu. Jadi saudaraku jemaah yang dirahmati Allah, jadi latifatu akhfa letaknya di empedu, sifat di situ turia, takabur, sombong, ujub, sama. Kalau dibersihkan timbul ikhlas, khusyuk, tadarruk, tafakkur. Tuh. Yang keenam disebut nafsu natiqah. Nafsu natiqah itu di antara 2 kening. Di sini nih berarti di antara 2 otak. Di situ letaknya di otak atau di benak. Di situ sifat kita gembar-gembur, hayal, angan-angan. Jadi memang di otak kita tuh yang menghayal malam. Kapanlah dapat ini, kapanlah naik jabatan. Kadang-kadang tiba saat menghayalnya itu tidak bisa tidur mata kan. Oh iya, karena minum kopi. Mana? Kalau pikiran itu menghayal memang tak bisa tidur. Makanya dia dihantam dengan Allah, dengan zikir, dipikir ke situ. Itulah zikir Allah itu. Maka awak bilang, oh gila. Enggak, supaya sampai makrifat itu menyampaikan ke sana Allah. Seolah-olah kita hantamkan dia dengan Allah itu, otak itu. Kalau bisa kita bersihkan itu, timbullah tentram, timbullah tenang, timbullah damai. Jadi otak kita itu perlu juga dibersihkan. Otak kotor namanya, tidak Pak ya. Otak kotor kau ini kata kawan kan. Banyak tuh kawan yang kotor otaknya. Lain ketawa, lain terjemahannya dengan dia kan. Sekarang orang otak kotor itu sangat banyak tuh Pak. Bukan jemaah sini, tempat lain. Sini alhamdulillah bersih. Mau wirid. Lanjut yang ke-7, kulu jasad. Namanya kulu jasad, letaknya di seluruh tubuh. Nah, meliputi badan, di seluruh tubuh, di sebatang tubuh.
Itu tubuh kita inilah sifat jahil, murakab, lalai, lengah. Jadi memang tubuh yang lalai, Pak. Hati lailah nanda ke musaji sebuahnya, ya kan? As-salatu khairum minan naum. Oh, hai ke musaji lah kata hati, tapi badan panik badan lembur tadinya. Ditarik selimut balik tu, mulai balik. Alah sudah orang lamin orang. Amin. Itu dia lalai. Hati kita lalai. Kita lalai? Tubuh lalai itu di badan, di tubuh letaknya. Kalau bisa kita bersihkan, kalau ini zikirnya la ilaha illallah, digoyang semuanya. La ilaha illallah, la ilaha. Jadi mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ta'aluk mengagungkan Allah. Mengakui Allah itu Tuhannya. Nah, kalau lebih banyak kita zikirnya la ilaha illallah itu sampai 70.000 kali. Man qala ilaha illallah sab'ina alifan wa huwa fid'atu minan nar. Barang siapa yang zikir la ilaha illallah sampai 70.000 kali, maka ia telah menebus dirinya dari api neraka. Satu hari itu bisa. Iya, satu semalam. Cuman boleh dikredit tapi jangan putus. Kupikir 70 tahun, 70. Dikreditnya begini. Malam ini dapat 7.000. Ya kan? Malam besok dapat 7.000, maka suluk tu 10 malam paling sedikit. Suluk tu 10 malam paling dikit, Pak. Suluk itu apa itu? Di pasir Pengeraian banyak. Sudah dimandikan kita, disuruh sholat sunnah taubat, ditalkin kita ke dalam diri, masuk ke dalam kelambu setelah sholat taubat. Di pasir Pengeraian banyak, Pak. Negeri 1000 suluk tuh, pasir Pengeraian sampai ke apa namanya itu? Hanafi itu ya. Syekh Moranikum dari mana namanya? Hah? Di Belilas juga ada, di Belilas. Kalau di Sumbar di Ampe Angke Canduang yang terkenal kiainya. Di Suluk, di Jawa juga banyak. Kita nggak perlu suluk. Kalau memang mau suluk, bagus sekali ada bimbingan. Tapi membaca la ilaha illallah kita harus wajib, ya kan? Sebab kalau tidak mau kita mencintai la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah, saya pribadi ini sudah membuktikan apa hobi kita, omongan keseharian kita, itu yang terbaca nanti mau mati. Maka diharuskan kita hobi menyebut kalimat thayyibah. Dulu saya punya profesi, Pak, di awal Bros itu 2 tahun lamanya membisikkan orang mau mati. Memang ada yang buka kain hobinya mau mati itu. Iya. Mau mati, Ustaz? Iya, dalam sekarat tuh kainnya ditarik-tariknya aja. 2 sehari mau meninggal tuh dibuka-bukanya aja auratnya. Iya, sakaratul maut tuh. Memang ada, Pak. Enggak bohong tuh, Pak. Nih maaf nih, kita ndak usah sebut apanya kan. Ada yang minta gitu dia mau mati, Pak. Kan ndak perlu kita ceritakan, minta gitu, tegak aja mau mati itu. Dikasih baru sakaratul maut dia. Bayangkan, Pak tuh. Banyak pengalaman saya tentang itu, Pak. Cuman kan tidak boleh disebut orangnya siapa, itu dosa kita, fitnah kita kan, membuka aib awak jadinya. Tapi guna kita ceritakan benar yang dikatakan Nabi, kita nanti meninggal dunia, yang tersebut apa yang kita hobinya. Itu orang mati itu
menurut terbawa-bawa hobinya itu. Makanya kalau bahasa Minangnya tuh tuo jadi perangai mati taubah tidak, apa nama itu, ketik terbawa-bawa gadang ketik teranjau-ranjau gadang terbawa-bawa, tuo jadi perangai mati taubah tidak. Tidak terubah dia, tidak mau berubah dia. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, memang diharuskan kita harus hobi, harus suka, harus cinta. Karena kalau kita cinta kepada Allah itu, cinta kepada la ilaha illallah itu, itulah yang terpanggil-panggil nanti ketika sakaratul maut. Kalau itu sudah terpanggil, kalau itu sudah kita rindukan, ya sudahlah, selamat kita. Tapi kalau rindunya main, ada kan ceramah Zainuddin MZ tuh, disuruh asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, keriting, katanya kan mati. Kan ada tuh ceramah, siapa itu ustadz juga ceramah kan tuh. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini yang paling kita pahami, 7 lapis yang harus kita lalui baru sampai kita mendekat kepada Allah. Insya Allah merasakan nanti kita getaran itu yang disebut innamal mu'minu nallazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu disebut saja Allah bergetar jiwanya. Nah, kita sebegitu banyaknya kita menyebut Allah di tempat orang meninggal, ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, di mulut aja banyaknya, di hati tak ada berkesan. Nah, kenapa? Enggak sampai ada 7 lataif yang akan kita lalui. 7 tingkatan tempat-tempatnya. Makanya 7 pula lah zikir tu, 7 lataif ni yang kita bicarakan. Inilah zikir yang 7 lataif tu, 7 tempat, 7 langit, petalo langit itu, 7 langit baru bertemu dengan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fakta dan nyata, bisa dibuktikan. Planet-planet yang dilalui itu kalau namanya secara apa, planetnya tu Mars, Mino, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptunus, baru sampai ke Pluto. Nah, itu planetnya langit ketujuh itu Pak. Nabi yang jumpa di perjalanan, langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa sama Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, terakhir langit ketujuh Nabi Ibrahim. Baru sampailah ke Sidratul Muntaha. Itu di perjalanannya dicatat semuanya, dipelajari dalam Isra Mi'raj itu. Apa yang membawa kita sampai? Amal soleh kita. Kalau kita mi'rajnya ya Pak ya, apa amal soleh kita? La ilaha illallah. Itulah yang disampaikan itu. Begitu sampainya Nabi Muhammad, inilah sampai di sini ceramah kita kemarin, terakhirnya ujungnya. Begitu sampainya Nabi Muhammad di Baitul Ma'mur, kan Nabi Jibril tinggal di Sidratul, di bawah di Sidratul Muntaha, naik ke berikutnya Baitul Ma'mur. Begitu terbuka dia jumpa dengan seseorang di sana, sampai ditanya, siapakah engkau? Man ana wa man anta, kan itu disebutnya itu. Qul innama ana basyaru, itu Pak ya, sesungguhnya aku sama dengan kamu. Aku juga manusia kalau bahasa awaknya gitu. Apa yang membuatmu, apa amalanmu, kenapa kau bisa sampai kamu ke sini? Dia jawab, amalanku la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu jalan kita kepada Allah itu. Maka dibagi la ilaha illallah tu, kalau tubuh pemersihnya la ilaha illallah, qalbu atau hati Allah Allah Allah, roh hu. Jadi la ilaha illallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya orang sekarat-sekarat itu kalau masih panas kakinya, zikirnya tetap la ilaha illallah. Kalau sudah di sini saja lah, dingin semuanya ini, enggak ada lagi apa, bagi zikirnya Allah saja.
Detik-detik mau berangkat nggak bisa lagi sebut Allahu saja sudah bisa. Itulah roh, zikir roh. Jadi Bapak, kalau nanti pelajaran sakaratul maut itu kita buka logo-logo tanda-tandanya, tapi hari ini belum sampai kita buka itu. Kita ini aja dulu, sambungan kemarin kita sudah tahu tubuh kita yang zahir itu yang disebut sifat ma'ani. Tubuh kita yang batin disebut sifat ma'nawiyah, disatukan dengan sifat salbiyah yaitu wahdaniyat, ya, sifat keesaan Allah. Jadi itu yang tubuh yang menyembah. Nah, agar sampai kita mengenal, merasakan getaran, merasakan dekat dengan Allah, kita singkirkanlah yang penghalangnya. Ini yang sedang kita bicarakan. Penghalangnya ada 7 tempat, nama-namanya, letak-letaknya sudah dijelaskan, tinggal agak mendetilkan caranya. Prakteknya kalau mau melaksanakan ini, pilih harinya, mau Kamis malam Jumat, ya kan, atau Minggu malam Senin. Bangunlah malam itu, setelah Isya tidurlah, bangunlah malam itu, kalau bisa mandi terlebih dahulu. Itu yang disebut mandi. Tahajud itu mandi yang seger dulu. Insya Allah ndak ngantuk-ngantuk, ndak nguap-nguap kali kita kalau kita mandi. Boleh dipraktek Pak, orang saya sering praktek. Beda kusuk kita mandi dengan tidak mandi, beda kualitas kusuk kita. Setelah kita mandi, mandinya bebacaan, minimal kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, mandinya pakai kain basahan. Kalau dalam kamar mandi kita yang ada pispot, jangan dizaharkan bacanya, jangan di kuai-kuaian. Nah, dalam hati. Anda tahu apa bagus tuh Pak? Aku sangat setuju kalau Anda tahu tuh. Dikuat-kuatkan tuh, kayak kita sekarang kan kuat terdengar. Jadi kalau di kamar mandi itu bacaan tidak boleh terdengar. Disyir namanya. Jadi kuat dengan syir kan berbeda dia. Kita sendiri yang tahu kita membaca, walaupun ada orang samping dia tidak tahu kita membaca. Itu yang namanya disirkan. Tak tahu itu yang tertahu dulu. Sudah kita baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau mau baca ayat kursinya baca. Ayat yang paling dibaca tuh ndak pun dibaca nggak apa-apa, tapi dipahami. Di surat Al-Anfal kata Allah begini, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Artinya ini air kami turunkan dari langit untuk mensucikan tubuh engkau. Maka itu airnya dalam hakikat kita yang sedang dicentong kita sekarang nih, di ember kita nih sekarang, itu kita hakikatkan airnya. Walaupun airnya itu dari keran, tapi yang baru, jangan yang sudah dikacau-kacau anak dalam bak tuh, yang baru. Nah itu airnya kita hakikatkan. Kita berniat, pertama nawaitu rafa'al hadasi akbaru badani fardana lillahi ta'ala. Baru dalam hatinya, dalam hati semuanya tuh, tidak dizaharkan tuh Pak. Baru dipandang air itu yang dari langit, dari Allah tadi, ayat tadi yang menjelaskan tadi. Baru kita mandi tubuhku, mandi rohku. Itu niat awak, tidak dizaharkan, tidak disebut itu Pak. Mandi dalam kalimah La ilaha illallah. Tapi tidak dikuat, tidak dizaharkan. Kuat nanti Bapak itu tidak ngerti kan. La ilaha illallah, 7 pula la ilaha illallahnya. Selesai mandi, ambil wudu, gelar sajadah, solat sunnah wudu 2 rakaat, solat sunnah taubat 2 rakaat, solat hajat 2 rakaat, solat tahajud bebas, baru dudukkan zikirnya. Kirim dulu Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa, Al-Fatihah ila hadratina khulafa'ur rasyidin,
ila hadaratin ala ar-ruh syekh. Sebut syekh itu semuanya. Syekh An-Nawawi Al-Bantani sebut semuanya kalau hafal. Tambah dengan guru-guru, ustaz-ustazah. Siapa guru tu awak ngepen sebut, yang sudah almarhum tu sebut. Akhirnya abina wal umina, ayah dengan ibu. Al-Fatihah. 3 tu Al-Fatihahnya itu. Rasulullah kan suka ganjil. Al-Fatihah. Baru kita fa'alam annahu afdalu zikri la ilaha illallah. La-nya dipusar, ilahanya ke dalam otak, ilahnya ke sini, Allahnya ke dalam jantung. Diterjemahkan pertama itu, tiada yang berhak disembah selain Allah. Terjemah kedua, meniadakan daging, meniadakan darah, meniadakan kulit, melainkan ciptaan pemberian Allah. Nah, yang ketiga, tidak ada lagi yang lain, hanya ada Allah. Tidak ada lagi yang wujud kecuali Allah. Tidak ada lagi yang ada kecuali Allah. Allah. Diganti nanti dengan Allah. Dihantamkan ke alamat itu satu persatu. 5.000. Tapi Ustaz kan menyebut itu tidak dilafazkan ya. La ilaha illallah tidak dilafazkan. Enggak. Iya, kalau sudah sholat, sudah di tempat sholat, yang la ilaha illallahnya boleh. Tapi enggak kuat-kuat, enggak sampai terdengar keluar. Ya, setahu kita kayak gitulah kira-kira ya kan. Kayak gitulah kira-kira. Itu punlah awak kuatkan tuh, ya kan. Ya bisanya pelan-pelan. Ya, sepandai kita lah, sebisa kita lah. Kalau itu juga masih diajarkan lah. Lah enggak ada namanya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini dikerjakan. Jadi tidak ada yang namanya tenang-tenang saja masuk surga. Tak ada. Harus ada amal soleh. Makanya dikatakan Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannati an tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan ditempatkan surga. Jadi orang beriman dulu, amal soleh dulu, baru dapat surga. Nggak ada iman, nggak ada amal, masuk surga enak kali. Iya kan Pak ya? Tenang-tenang saja di rumah, tak ngaji, tak ibadah, tak sholat, lantas masuk surga, enak kali. Keajaiban Allah. Tapi katanya Allah tuh kan nggak pernah bohong, pasti karena amalnya dia. Yang paling ringan amalnya, riwayat yang kita dapat tuh yang perempuan pelacur yang mengasih minum anjing, itu yang paling ringan. Itu hidayah, itu udah bisa bagi dicontoh. Tuh pokoknya cari puluh anjing haus pegang. Ada di dalam riwayat, seorang pelacur melihat anjing haus, kehausan lah, julur-julur lidahnya, diambilkannya lah air, diminumkannya ke, maka dia dikatakan Rasulullah masuk surga. Ya ada riwayat Pak, riwayat itu. Itu yang kita ambil di situ hikmahnya apa? Hikmah itu, maka jangan pernah sepelekan walau sekecil apapun amal soleh itu. Itu sebenarnya. Jadi berbuat baiklah walau kepada siapa saja pun. Sedangkan kepada anjing sekalipun berbuat baik, masih ada imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itulah maknanya. Ya, jadi ketika Buya menjelaskan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, itu keluar dengan dia tuh riwayat tuh. Karena sebesar zarah pun amal tuh tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengagungkan Allah ini. Amal yang paling tinggi nih Pak, kita ngumpulkan pagi ini, yang kita bicarakan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana itu Allah.
Itu kata Allah, kata Rasul, ma'rifatullah ala ma'bud wa aula min kulli sujud. 1 jam mengagungkan Allah itu, mengenal Allah itu lebih besar pahalanya, lebih mulia daripada 1000 kali sujud. Nah, bayangkan 1000 kali 500 rakaat sembahyang apa? Lebih besar pahalanya setengah jam atau 1 jam ini mengagungkan Allah itu. Makanya jangan pernah sepelekan amal soleh itu walau dia kecil. Kan kadang-kadang membuang kulit pisang kan sepele kan, biarin aja lah. Padahal besar. Andai nanti mau onda orang tergeleset oleh kulit pisang terjelapak mati, kan? Berarti kalau awak singkirkan tadi awak menyelamatkan nyawa. Itu. Di situ besarnya. Makanya فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jangan sebesar zarah pun amal itu tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 9:05. Kalau ada Bapak mau tanya silakan. Kalau ambo nanti tahu ambo jawab. Kalau enggak nanti kita cari yang sama ya betul. Kalau bisa beliau tidak gitu. Iya, Pak. Ustaz, Iya. kita kan hidupnya akan matinya semuanya. Detik-detik kematian akan datang itu tahu kita juga. Seperti nampak bayangan malaikat sudah datang kita nampak itu. Saat kita detik mau datang kematian itu. Itu aja pertanyaan Bapak. Itu aja pertanyaan Bapak. Langsung saya jawab. Nah, kalau kita mengenal Allah, Allah akan kenalkan kepada kita dirinya, tanda-tandanya. Kalau kita mengenalnya, nah, jadi maka kenallah dulu Allah, akan dikenalkannya kepada kita. Nah, nanti kita menampaknya itu, yang nampak itu kan karena amal kita, karena kebeningan jiwa kita, karena tidak ada. Kalau ilmunya saja saya kasih tahu Bapak. Cuman kalau ndak Bapak kerja kan amal soleh, ndak akan nampak dengan Bapak nanti. Nah, ilmunya saya buka ya kitabnya Pak ya, dia ingin tahu Pak ya. Nah, ini kitabnya. Nanti sakaratul maut itu 4 kali datangnya kepada kita, logo-logonya. Ini kitabnya Syekh Asyibli, yaitu ahli syariat dan ahli thariqat, yang sakaratul maut itu baginya beberapa tanda atau alamat, yaitu banyak bermula sakaratul maut itu jikalau didatang. Nih dengarkan Pak ya. Pertama datang cahayanya hitam. Cahaya itu hitam, yaitu iblis tuh jangan mau. Nah, mereka merayu, mengasih air minum. Kan kita mau sakaratul maut tuh haus Pak. Haus, siapapun mau sakaratul maut nanti haus. Nyawa mau putus tuh haus. Ditawar-tawarkannya air tuh nanti Pak. Nah itu tuh datang, kita tolak tuh Pak ya, kita tolak dengan la ilaha illallah, dengan zikir-zikir, pahala zikir kita itu yang menolaknya. Kita tidak mau kalau tidak la ilaha illallah, kan Allah tahu. Tapi kita kalau tidak kita amalkan, kita tidak dikasih tidak tahu nanti apa bagaimana menyampaikannya itu Pak. Kalau membacanya kan kita Allah tahu, tapi kalau tidak ada amalan kita tidak bisa juga tahu nih nanti. Karena yang tahu itu nanti pahala amalan awak itu, bukan pengetahuan kita sekarang ini. Amal kita, makanya kan dikatakan amal kita itu yang membela kita. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya kita ya diam saja, tapi yang menjawab itu kan perbuatan amal kita, tangan kita, kaki kita. Nah itu.
Jadi kalaupun kita tahu sekarang, ambo sampaikan sekarang, kalau bapak ibu kita saya ndak beramal, kita tetap ndak tahu ini nanti. Belajar sudah, tapi nggak sama dengan kita beli pil, beli obat, mantap ini obat, tapi ndak kita makan, ya ndak sembuh kita. Gitulah kira-kira logikanya. Pertama hitam pak logonya. Nah, menjemput tuh, ayolah pai denganku katanya kan, ayolah berikut denganku katanya kan itu. Nah, kita tolak. Ada di Al-Quran itu. Iya, ini hadisnya tadi kitab Imam Al-Shibli tadi kitabnya. Iya, ada dalil-dalil Al-Qurannya pun ada. Yang kedua, datang cahaya yang merah. Pertama hitam, kedua merah. Yaitu setannya tapi Yahudi agamanya, maka tolaknya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu. Yang ketiga, datang cahaya kuning, yaitu Nasrani. Setan itu marganya Nasrani, agamanya Nasrani. Kita tolak juga. Nah, yang keempat, datang cahaya yang ketiga, yaitu hijau. Nah, hijau ini sudah kita nanti, dah cahaya Nabi Muhammad. Tapi bukan hijau ini yang diturut nanti. Setelah hijau ini, setelah kita jawab, dia bilang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Nah, timbul terang, bening, gilang gemilang, apa tuh, terang, bening, cahaya, terang benderang. Nah, barulah datang kalimat yang menjemput itu. Indah, bukan kepalang, ganteng, gagah, mungkin begitu gambarannya. Dia panggillah ya ayatun nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan. Kita tidak jawab lagi, kita telah kegirangan. Maka nampaklah wajah tersenyum tuh dari orang yang sakaratul maut tuh. Nah, jadi 4 kali pak datang, yang keempatnya baru kita logonya hijau, hitam, merah, kuning, hijau. Baru yang hijau ini dulu ada menceritakanlah dulu tuh entah apa gitu kan. Nah, pokoknya kematian yang menakutkan, tapi dengan pasrah kepada Allah menjadi kekuatan. Pokoknya asal kita ridho kepada Allah itu, semua yang berat jadi ringan. Hanya yang kita cari itu sebenarnya ridhonya Allah itu. Makanya orang-orang tasawuf itu zikirnya itu ilahi anta maksudi wa ridho kama tulubi. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil ka'bah qiblatika wa bil qur'ana imama la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini zikir ini Pak, kata Rasulullah, setelah kita sholat sunnah fajar subuh tuh, kan sebelum sholat subuh kan ada kita sholat sunnah kan. 2 rakaat ada, kadang dapat 4 rakaat kalau cepat awak datang ke masjid kan. Itu kalau kita baca apa, ilahi anta maksudi wa ridha kama tulubi raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil ka'bah qiblatika wa bil qur'ana imama la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kata Rasulullah, wajib dia masuk surga. Wajib. Hadisnya bunyinya, man raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahumul jannah. Siapa yang selalu mengatakan aku ridho Tuhanku Allah, aku ridho Islam agamaku, aku ridho Muhammad nabiku, wajib baginya surga. Maka dari amal kita itulah kita bisa masuk surganya. Nah itu. Makanya kita mencari ilmu. Jadi karena berilmu baru kita beramal. Kalau tidak ada ilmu tentu nggak bisa beramal ya Pak ya.
Ya, jadi karena sudah jam 9 lewat seperempat, Bapak, orang ini mau bekerja. Kita sudahi saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.